What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian akan bingung kenapa kok gua ngupload video POV mobil, karena memang gue penasaran. Jadi gue pengen cobain kira-kira kayak apa gitu. Di sini gue record pakai GoPro Hero 7 dan langsung aja. Ini adalah Livina X Gear tahun 2012, manual transmission. Ini adalah Livina X Gear generasi pertama. Dan kita lihat dulu mesinnya. Ini kompartemen mesinnya generasi pertamanya kayak gini. Agak kotor karena musim hujan ya. Jadi kayak gini mesinnya. Terus untuk eksterior sih nggak ada yang dimodif ya, semua standar kecuali lampu. Di sini pakai proyektor punyanya BMW E46. Kemudian untuk bagian belakangnya, bagasinya seperti ini. Dan ini di bagian atas tadinya ada tatakannya, cuman dilepas, bisa dilepas karena modelnya cuman pakai klip supaya lebih luas naruh barang dan lebih gampang. Dari bangku tengah juga mau ngambil ke belakang barang juga gampang. Dan ini luas banget bagasinya, bisa muat satu meja IKEA ukuran 100 cm ya. Oke. Kemudian untuk bagian bangku belakangnya seperti ini. Dan ini cukup luas, tinggi gua 178 dan dari lutut masih ada sisa satu lengan. Jadi ini bisa muat sekitar 3 orang atau 4 orang kalau misalnya badannya agak kecil-kecil. Ini tempat naruh barang di belakang. Kemudian sebenarnya ini ada headrestnya cuman dicabut. Dan ini bisa ditidurin full seperti ini. Yang sebelah sini juga bisa. Terus di sini ada kompartemen untuk naruh botol, gelas dan lain-lain. Di sini di kaki ada power kiri kanan karena nggak ditaruh di belakang supaya nggak ngabisin tempat. Terus untuk bagian depannya, nah ini untuk bagian depannya seperti ini. Semua standar kecuali audio, jadi ditambahin tip 9855 single din, tadinya double din bawaannya, ditambahin tweeter di sebelah sana. Kemudian sisanya standar ya, nggak ada yang berubah kecuali ini nih dikasih stiker karena awalnya warnanya silver seperti di list AC. Tapi kalau misalnya nggak di stiker akhirnya kayak gini nih. Sebenarnya salah juga ya, mestinya ini di stikerin juga dulu, cuman ya ini warna aslinya kayak gini karena sering kena tangan jadinya silvernya agak coklat. Terus kalau udah parah botak banget jadinya hitam. Mobil ini punya manual transmission 5 gigi. Nanti mungkin speknya akan dituliskan di layar. Dan gue udah pakai ini sekitar 9 tahun. Tahun ini tahun ke-9. Jadi so far mantap sih. Seat belt, AC, let's go. Nah jadi kalau misalnya kalian suka sama konten yang kayak gini, gue rencananya ada bikin satu channel baru sih. Channel baru yang isinya tuh konten tentang POV, mobil dan motor gitu. Jadi entah car vlog, motovlog, atau cuman POV aja. Jadi ini sebagai video testing. Kalau misalnya kalian suka, nanti linknya akan gue kasih di bawah. Kalau udah gue buat channelnya, bisa langsung di subscribe dan juga di share, di like, terserah deh mau diapain aja. Atau mungkin gue masih gue masih pengen mencoba sih, emang enak gak sih ngomong sambil ngomong kayak gini. Jadi kayak POV tapi ada suara, atau memang POV doang kayak ASMR gitu sambil dengerin suara mesin atau suara knalpot atau suara jalanan gitu. Memang ada sih tipe-tipe yang POV seperti itu. Boleh juga ditulis di komen di bawah yang mana yang kalian suka gitu. Enakan yang polosan atau yang dengan dengerin gua ngomong gitu.
Nah, sambil cerita dan nyari durasi, jadi mobil ini tuh tahunnya 2012 tadi udah gue bilang, dan waktu itu harganya itu barunya sekitar 180-an kalau nggak salah. Generasi pertama X Gear. Jadi sebelum ini ada yang namanya XR, tapi XR stop produksi karena mungkin modelnya mirip dengan yang Livina biasa. Wih, ada traktornya gede banget tuh. Mungkin kita POV naik itu nanti ya kapan-kapan, mantep. Nah, jadi waktu itu XR-nya stop produksi, diganti sama X Gear supaya dia distinct, ngebedain gitu. Nah, yang ngebedain itu Livina yang biasa itu dia itu punya row-nya 3 dan bodinya lebih panjang. Jadi kalau misalnya dempetin gitu kelihatannya bodinya lebih panjang. Nah, si yang X Gear atau XR ini dia cuma punya 2 row, jadi depan dan tengah. Belakang itu full bagasi. Kalian lihat tadi bagasinya itu gede banget gitu. Sedangkan kalau Livina biasa bagasinya nggak segede gitu. Nah, si X Gear ini kayaknya sih clearance-nya agak lebih tinggi kayaknya ya. Gua nggak pernah ngitungin juga sih. Cuman sih yang pasti mobil ini udah ngelewatin jalan Pangandaran yang lagi rusak banget waktu itu tahun 2014 gitu kalau nggak salah. Jalannya rusak banget, lagi ada pembangunan, bukan pembangunan, lagi ada penggalian karena ada tambang pasir waktu itu. Dan pas gua kesana jalannya hancur, dan mobil ini walaupun mentok sana mentok sini lolos gitu. Terus mungkin sekarang harga secondnya nggak tahu ya, mungkin 100-an kali. Nanti mungkin gua akan kasih di deskripsi. Gue cari-cari info dulu kalau emang kalian ada yang pengen beli mobil ini gitu. Jadi tujuan nonton ini karena pengen beli Livina X Gear. Nah, selanjutnya untuk tahun 2015 gitu apa 2014 akhir itu udah ada yang X Gear versi Gen 2. Jadi di atasnya ini lampunya beda, desainnya beda, dia agak lebih lancip. Kalau ini kan agak lebih curvy gitu, dia agak lebih edgy. Nah, itu udah sama ya antara X Gear-nya dan Livina biasanya, panjangnya sama, cuman yang ngebedain cuman dikasih mudguard lah, pokoknya yang hitam-hitam di samping itulah, sekitaran body untuk ngebedain X Gear dan Livina biasa. Jadi sebenarnya ini agak unik sih mobil ini ya. Terus untuk konsumsi bensinnya itu dulu waktu awal gue beli itu dapat 114-an gitu. Kalau keluar kota mungkin 116, dalam kota 113, 12 kalau macet. Tapi sekarang mungkin tinggal 110, 111 kalau macet. Luar kota masih 112-an lebih. Mungkin nanti kalau kalian pengen tahu akan gue coba ya, isi full tank, jalan jauh misalnya ke Bandung atau ke Puncak atau ke Bogor gitu, terus balik isi full tank. Nanti ketahuan rasio bensinnya berapa gitu untuk luar kota gitu. Nah, untuk pajaknya itu STNK-nya kemarin gue perpanjang bulan apa ya, lupa gue, bulan Mei kalau nggak salah 2020 itu kena 2.800.000 atau 2.700.000 gitu, 27 kalau nggak salah, 27. Tapi karena gue bayarnya telat, karena waktu itu kan lagi gila-gilanya corona tuh, males lah keluar rumah ngurus ini itu, akhirnya kemarinan gue bayar itu kenanya 3.150.000-an gitu kalau nggak salah. Jadi memang dendanya 400.000 ya. Jadi kalau bisa jangan telat lah bayar pajaknya gitu. Udah sih, sisanya untuk kayak perawatan ini mobil kilometer masih 71.903 nih pas video ini dibuat. Belum pernah ganti busi karena iridium. Ganti oli lumayan sering. Ganti oli udah berapa kali. Terus untuk yang berat-berat mungkin aki 3 kali ganti kayaknya. Wajar lah ya, udah hampir 9 tahun gitu. 3 kali ganti itu, apalagi gue pakai HD di depan, HD proyektor dulu. Awal-awal malah proyektornya sampai 6, lagi zaman gilanya lampu. Sekarang tinggal 4 HD di depan, 2 di atas 2 di bawah. Terus sama tip ya, pakai power 2 tadi kalian udah lihat di bawah, satunya monoblok, satunya AB, kelas AB untuk speaker, jadi 2 power. Terus subwoofer tadinya ada cuman dicopot karena udah punya anak, jadi kayak udahlah ngapain sih jedak-jeduk gitu, bikin pusing. Akhirnya dicopot buat naruh barang dan lain-lain gitu. Jadi akinya udah ganti 3 kali, wajar. Terus untuk yang berat lagi udah pernah ganti plat kopling. Itu pas kemarin kilometer 65.000-an kalau nggak salah. Jadi udah berasa, nanjaknya agak susah, terus ganti giginya agak susah. Akhirnya diganti set. Waktu itu habisnya berapa lupa. Terus shock breaker kayaknya udah sempat diganti ya sekali, kalau nggak salah sih. Apa belum ya? Kayaknya belum deh.
Justru belum kayaknya shock. Padahal katanya Livina banyak masalah di shock. Entahlah, lupa kalau shock. Terus apa lagi? Wih, ada Mazda. Cakep ya. Waktu itu ganti coil. Jadi ada teman yang kerja di Livina. Sebenarnya katanya coilnya itu cukup diganti selongsongnya aja. Jadi kalau misalnya kalian ada yang rusak di coil, coba ganti selongsongnya dulu, 20 ribuan gitu. Cuman gue udah terlanjur ganti yang KW. Akhirnya ya udah, ya nggak masalah juga sih. Cuma maksudnya kalau ada yang lebih murah dan bisa pakai yang orinya, kenapa nggak dipakai yang orinya gitu. Jadi ganti selongsong. Terus udah ya, kayaknya udah deh, nggak pernah yang aneh-aneh. Oh ya, ban aslinya itu pakainya Dunlop, kalau nggak salah Dunlop, dan itu masih dipakai di belakang. Sedangkan yang cepat habis kan depan udah diganti 2 kali pakai Hankook 2 kali, dan itu jangka waktunya cuma 1,5 tahun gitu apa 2 tahun gitu. Memang apa ya, untuk ban sih sebenarnya kalau ada budget belinya yang agak bagus ya, Dunlop, Bridgestone, Michelin, Pirelli. Karena mungkin durasinya agak lebih lama sih. Sepengalaman gue dulu pernah pakai Bridgestone dibandingin kayak Hankook yang harganya murah. Mungkin Hankook versi mahal lebih bagus ya. Mungkin karena terlalu empuk juga. Kalau nggak salah harganya cuma 500-an gitu sebiji ya. Masih mahalan ban sepeda kayaknya sama ban mobil. Aneh sih. Cuman ya itu udah diganti terus ya. Mendingan terserah sih, terserah budget gitu. Mendingan istilahnya sekali ganti 500-an atau lebih awet tapi misalnya 800, ya itu terserah kalian. Dan penggunaan gitu, gua kan penggunaannya cuma dalam kota ya, nggak kemana-mana gitu. Mungkin kalau sering keluar kota, banyak dinas luar sana sini, beli aja yang bagus gitu. Karena ban itu faktor penting ya, jangan sampai kita lagi di jalan terus ada pecah ban atau apa gitu. Udah sih, untuk perawatannya itu doang ya. Paling sama cuci-cuci, sama poles pun udah agak jarang sekarang gitu. Jadi ya sekian aja ya reviewnya ya kayaknya untuk mobil ini, karena adanya cuma ini doang yang bisa direview. Nanti mungkin ada mobil-mobil lain yang kedepannya bisa direview, atau motor juga nanti mungkin akan nge-review motor gitu. So thank you loh yang udah nonton sampai selesai. Agak aneh ya memasukkan konten mobil ke dalam konten teknologi dan gaming dan streaming, cuman ya gue penasaran aja, pengen tahu sebenarnya masanya kayak apa sih gitu. Soalnya kalau misalnya gue masukin video ini langsung ke channel yang baru, otomatis nggak ada yang nonton. Karena itulah algoritmanya YouTube ya. Jadi kayak kalau emang udah lumayan, dicobain aja gitu. Udah ya, thank you semua yang udah nonton. Kalau misalnya kalian masih ngelihat sampai detik kalian ngeliat video ini, berarti salut. Karena biasanya durasi orang nonton cuma 3 menitan. So thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.